Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mencukupi apa yang kita perlukan. Petunjuk apa yang kita cari dalam Al-Quran itu ada. Berdagang apa yang baik di Al-Quran ada. Usaha-usaha apa yang cucuk dalam Al-Quran. Semua kejadian yang kita perlukan ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma farratna fil kitab min syai'. Tidak kami tinggalkan dalam Quran itu sedikit jua pun. Sedikit jua pun kada kami tinggalkan, artinya cukup apa yang kita butuhkan. Amun kita kada tahu, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, batakun lawan nang tahu. Pas'alu ahla. Pokoknya dalam Quran itu ada apa yang kita perlukan kalau kita ingin menjadi orang yang takwa. Para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh petunjuk Al-Quran kalau kita hendak jadi orang takwa. Satu, masalah makan minum, kebutuhan kita sehari-hari. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita kalau kita ingin jadi orang yang takwa. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf 31. Artinya apa? Ya Tuhan, silahkan makan, silahkan minum, tapi sebutin syaratnya. Wala tusrifu, jangan tusrifu, jangan melampau batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka melampau batas. Melampau batas ini dua maksudnya. Pertama, melampaui nang halal kepada yang haram. Artinya makan jangan sampai nang haram dimakan, minum jangan sampai nang haram diminum. Yang kedua, jangan sampai melampau batas memakan yang halal. Makanannya halal tapi melampau batas, itu pun Allah tidak suka. Orang yang makan di atas kenyang itu Allah ada suka. Kita ini masih kenyang lagi, hendak makan pulang, nah itu Allah ada suka, melampau batas. Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, wa ya bunayya, wahai anakku, ya Luqman Hakim, andai kata engkau perut masih kenyang dan kamu masih ada punya makanan, lebih baik kamu berikan kepada anjing daripada kamu makan makanan itu karena takut rusaknya. Ada makanan nih, perut kenyang, kada dimakan, basi, esok kita kada kau lagi, hendak ku makan, perut dia kenyang. Mana baiknya? Baik diberiakan walaupun kepada anjing daripada kita memakan dalam keadaan kenyang. Itu melampau batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Nah, itu pedoman Al-Quran. Kita boleh makan tuh sekanyang-kanyangnya, dua syaratnya. Pertama, kita jadi tuan rumah. Ayo makan 3 kali bertambah kada bapak, untuk menyenangkan tamu, supaya tamu ini makan bersemangat, tamu ini makan bergairah. Nah, kita makan jadi kita makan pun mesti bergairah, bertambah. Jangan nyuruh orang bertambah, seorang kada bertambah, kada cocok kalau ngaren itu. Jadi kalau kita jadi tuan rumah, ayo makan di atas kenyang. Atau kita jadi tamu. Nah, jadi tamu. Jadi tuan rumah tambah lagi. Apa? Memuliakan tuan rumah. Nah, Allah kada mencela itu. Itu kada termasuk musrifin. Itu pedoman petunjuk Al-Quran urusan makan dan minum. Jangan melampau batas kepada yang haram atau makan di atas kenyang. Kita ambil contoh lagi pekerjaan sehari-hari, pakaian, khususnya perempuan.
Al-Quran menerangkan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Al-Ahzab 59. Wahai Nabi, kata Allah, katakan terhadap istri-istri engkau, anak-anak engkau, dan perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka itu mengenakan jilbabnya pada ketika keluar rumah atau menghadapi laki-laki yang bukan mahram dan suaminya. Nah, ini aturan Al-Quran kepada perempuan dalam hal cara berpakaian bila mana keluar rumah atau dalam rumah cuma menghadapi orang luar. Jadi perempuan-perempuan yang beriman dan hendak naik tingkat kepada menjadi orang yang takwa, dalam hal berpakaian Allah memberikan pelajaran, mengenakan jilbab, mengenakan penutup aurat. Perhiasan, manusia berpakaian dan berhias, itu kebutuhan sehari-hari, makan, minum, pakai hias. Berhias, berindah-indah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita kalau musafir, beliau kada lupa membawa suroi, membawa calak mata. Itu tandanya apa? Beliau suka berhias. Cuma Al-Quran membatasi dalam berhias itu, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Berhias babingking itu boleh aja, cuma jangan sampai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berhias, kita berbaik-baik diri, merubah ciptaan Allah. Dapat laknat kita dari Allah dan Rasulnya. Nang rambut diberi Tuhan keriting, hendak dilurusi, merubah ciptaan Allah. Nang rambut lurus hendak dikeritingi, merubah ciptaan Allah. Gigi nang kada rata dikikir diratakan, karena laknat Rasulullah. Beisi kaning dihalusi, ditipisi. La'ana Rasulullah an-namisat wal mutanammisat, atau kama qala Rasul. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang mengukir kaningnya. Apalagi kaning digundul, gantian sepidul, maginnya kada katuju. Itu perempuan-perempuan yang kada tahu diri dan kada tahu malu. Kada malu lawan Allah, kada malu lawan manusia. Jadi kaning pemberian Allah itu jangan dirubah-rubah, apa adanya itulah sudah. Kada termasuk nang kita disuruh menghiasi itu, kada masuk. Nah, jadi kita boleh berhias, tapi jangan sampai merubah yang diberikan Allah untuk memperhias, memperindah. Kalau kita merubah yang diciptakan Allah karena untuk hajat, nah itu dimaklumi oleh Allah dan Rasulnya. Umpamanya mohon maaf orang yang dilahirkan dalam keadaan sumbing, lalu ini operasi dibagusakan, nah itu ada apa-apa, karena itu hajat, nah, itu untuk keperluannya, kada termasuk hal yang dilarang, nah macam itu. Nah lain hal macam tadi. Nah itu untuk perhiasan. Petunjuk Al-Quran memberikan demikian. Kalau kita hendak berhias, berhiaslah, tapi ada batasannya. Nah kemudian lagi petunjuk Al-Quran tentang nikah, tentang kawin. Al-Quran berfirman, wala amatum mu'minah khairum min musyrikah walau a'jabatkum. Kemudian wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ini Al-Quran memberi petunjuk kepada orang beriman yang ingin takwa kepada Allah, yang ingin tergolong muttaqin. Kalau mencari pasangan hidup itu, sungguh seorang perempuan yang budak, hamba sahaya, tapi dia beriman, lebih baik daripada perempuan yang
melebihi segala-galanya tapi tidak beriman. Laki-laki yang beriman walaupun dia budak, walaupun dia hamba, walaupun dia pesuruh, tapi dia beriman, itu lebih baik daripada laki-laki yang lebih dari segala-galanya cuma tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu petunjuk Al-Qur'an. Jadi dalam memilih pasangan hidup itu artinya apa? Al-Qur'an memberikan petunjuk. Pertama yang kita pilih adalah iman terlebih dahulu. Orangnya beriman kada? Nah, oh beriman. Hanya renang kedua. Orangnya berduit kada? Oh berduit. Keturunannya baik-baik kada? Keturunan baik-baik. Abahnya, mamanya jelas. Itu keturunan yang baik-baik termasuk itu. Abahnya, mamanya itu jelas. Ada orang yang mama abahnya kada jelas. Sebulan mbah nikah beranak itu kada jelas mama abahnya nang mana. Jadi jangan hendak mengambil pasangan hidup, jangan hendak mengambil menantu nang orang macam itu. Kada jelas. Dan lagi sudah beriman, ekonominya baik, keturunan keluarganya baik, kemudian ketampanan atau kecantikannya jadi pertimbangan juga. Nah ini memilih pasangan hidup. Jangan berdahulu nang baiknya, jangan berdahulu tampan cantiknya. Masalah beriman kena gampang kau haji dilajari, bah ngalih melajarin itu, kada nyaman melajarin itu. Mendidik tuh ngalih seorang aja kada terdidik diri sendiri, mendidik bini pula. Cari iman berdahulu, iman. Nah, hanyar keturunan, hanyar harta, hanyar ketampanan jamaluh. Kemudian dalam berumah tangga, orang yang beriman dalam berumah tangga, kayak apa kedudukan bini, kayak apa kedudukan laki nang hendak takwa kepada Allah. Al-Quran menjelaskan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Perempuan ada si istri ini ada punya hak pada suami. Suami ada punya hak pada istri. Masing-masing ada punya hak. Bukan hanya laki yang selalu minta hak kepada bini, pun ada hak kepada laki. Tapi Allah melanjutkan walir rijali alaihinna darajah, cuma untuk laki-laki setingkat tertinggi pada istri. Haknya si bini terhadap laki apa? Minta nafkah, minta perlindungan, pendidikan, keamanan. Itu si bini berhak menuntut kepada suaminya. Suaminya pun berhak menuntut bininya untuk taat, patuh, hormat kepadanya. Nah itu masing-masing punya hak. Bila rumah tangga ini perempuannya takwa, laki-lakinya takwa, rumah tangganya akan aman, tentram. Kenapa? Karena berpedoman kepada Al-Quran. Andai kata bini kita jadi masalah, bini menampakkan hal-hal yang kada baik, laki-laki nang takwa macam apa sikap terhadap bini itu. Al-Quran menjelaskan wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Al-Quran mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang sudah jelas mulai tampak durhakanya, kurang menghormati lawan laki, bersuara lebih banyak, tinggi kalimat nadanya daripada laki, ini petunjuk sudah gelagat durhaka. Si laki sebatiknya 4 poloma suara, nang laki 5 ingat 8 nyaringnya. Nah,
Ini sudah gelagat durhaka. Kalau kita takwa kepada Allah, yang pertama tugas laki apa? Fa'izuhunna, berikan dia nasihat. Nah, aku memberikan nasihat, kada boleh macam itu. Aku ini bujur uyo, aku ini laki ikam. Bujur aku ini orang miskin, tapi aku ini laki ikam, wajib ikam hormat lawan aku. Bukan aku minta hormati, Allah Ta'ala nyuruh ikam menghormati aku. Nasihat kepada bini. Kada mau maasi dinasihati. Wahjuruhunna fil madaji', jangan dikumpuli. Jangan dikumpuli. Jangan guring sekamar. Inya kamar situ, inya kamar sini, punya 2 buah kamar. Mun sabuhannya inya di kamar, kita di luar. Jangan sekamar. Kada maasi juga tetap bebangat. Wadribuhunna, pukul mereka. Pukul. Lawan apa mukul? Kayak bepangkeh, gak ada macam itu. Bematian anak orang. Nah, wadribuhunna, pukul mereka. Ujar ulama tafsir menafsirkan pukul mereka dengan sapu tangan contohnya. Lawan anduk memukul. Ini pukul bukan menyakiti, kada cuma tanda bahwa kita sangat marah kepadanya. Nah itu. Kada mampan juga dipukul, nah hanya berpikir untuk diselesaikan. Untuk diselesaikan. Jadi proses menuju talak itu jauh. Jauh. Hanya ada pertalakan itu. Fa'in ata'anakum, jikalau dia sudah taat kepada kalian, perempuan ini sudah taat, fala tabghu alaihinna sabila, kita kada punya hak lagi untuk memukul, memisahi di kamar, misah ranjang, kada berhak lagi kalau sudah dia kembali taat kepada engkau. Nah, ini aturan Al-Qur'an kepada orang yang takwa dalam hal perselisihan rumah tangga. Nah, kemudian kalau si lakinya nang jadi masalah, bini-bininya baik, cuma si laki ini punya sesuatu sifat yang menyebabkan si bini ini kada kawa menghormati laki. Si laki-laki ini punya sesuatu yang menyebabkan bini ini kada kawa mencintai lakinya. Apakah si perempuan ini tersiksa dalam keadaan demikian? Kada demikian. Al-Quran memberikan jalan keluar yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima ibtadat bih tilka hududullah wa ma fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Kalau si perempuan ini sudah melihat gelagat bahwa inya itu kada kawa mencintai lakinya, kada kawa hormat lawan lakinya, kada kawa sayang lawan lakinya itu, dia boleh mengusulkan kepada lakinya atau kepada hakimnya untuk minta cerai dan mengganti kerugian jujuran. Dalam istilah fikih khulu ngarannya. Khulu. Karena si laki mempunyai cacat atau apa, baik akhlaknya, baik sifatnya, baik bentuk tubuhnya, yang mana si perempuan kada kawa lagi menghormati si laki ini, menyayangi, mencintai, kada kawa lagi hatinya. Nah, inya boleh mengusulkan kepada itu. Dan kalau hakim memutuskan, si laki mesti menceraikan. Ujar kita tebus sayang ngarannya. Nah, ganti mahar. Berapa dulu maharnya? Bulikahkan. Nah, itu Islam. Kejadian di zaman Rasulullah, seorang perempuan yang bernama Jamilah binti Abdullah, berisi laki ngarannya Sabit bin Qais. Jamilah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun kada kau mencintai laki ulun. Jenapi kenapa garang? Bukan karena perangainya, kada, perangainya baik, agamanya baik. Bapak nak bajar Nabi. Cuma kalau tak kumpulan kakawanan,
laki ulun tuh paling hirang orangnya. Kalau terkumpulan kakawanannya, laki ulun tuh paling rendah orangnya. Dan paling indik, paling kada bungas laki ulun. Jadi ulun kada kawa mencintai. Nah, dipanggil Nabi kita Sabit bin Qais, ujar Nabi, wahai Sabit, Nabi Nikam datang kepada aku, kayak ini kisahnya. Nah, ujar Sabit, aku sebelum wahai Rasulullah siap mencerai, cuma ganti kerugian. Kan main jujur apa segala macam. Akhirnya diganti. Nah, jadilah khulu dalam Islam ngarannya. Itu jalan keluar bagi bini-bini. Nah, lain halnya kalau bini-bini ini minta cerai kepada lakinya karena terpikat laki-laki lain, itu haram mencium bau surga. Laki ini sudah ada laki-laki lain, hati tergoda ke situ, nah minta cerai lawan laki yang ada, nah itu berat. Faharamun alaihi raihatul jannah, haram atasnya bau-bauan surga. Para muhibbin rahimakumullah, walhasil apapun yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah tangga, makan, minum, pakaian, dan bermasyarakat, Al-Quran secara jelas nampak memberikan petunjuk bila mana kita ingin menjadi orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah maksudnya daripada dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ada masalah, kembali kepada Al-Quran. Ada masalah, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran akan memberikan solusi jalan keluar yang paling baik. Dalam pergaulan masyarakat, Al-Quran memberikan petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ila akhir. Dalam kehidupan bermasyarakat, Al-Quran memberikan petunjuk, hai orang yang beriman, janganlah mengulu-ulu merendahkan satu kaum dengan kaum yang lain. Janganlah merendahkan satu kelompok yang lain. Dan janganlah perempuan yang satu merendahkan kepada perempuan yang lainnya. Barangkali yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan, kata Al-Quran. Dan janganlah kamu mencela antara kamu, dan janganlah saling berpanggil-panggilan dengan gelar, kecuali gelar itu disenangi oleh orang yang digelar. Gelar Amat mana? Amat Ban. Banyak ngaran Amat Ban, Amat apa? Amat Kuntau, Amat itu. Itu gelar itu kada boleh kecuali dia ridha. Al-Quran langsung itu wala tanabazu bil alqab, jangan berpanggil-panggilan dengan gelar itu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Dalam bermasyarakat, jangan suka buruk sangka kepada sebelah rumah, seberang rumah, belakang rumah. Jangan buruk sangka. Itu buruk sangka adalah dosa. Ada orang sebelah nukar sepeda motor, manang pemainan sakun itu. Buruk sangka. Hingga orang anak kada halal aja dikira. Buruk sangka. Itu Al-Quran memberikan pergaulan kaum muslimin, mukminin macam itu. Wala tajassasu, dan jangan hendak meneliti, mencari. Itu pindah nukar sepeda motor di mana kah boleh duit nak cek kenali. Kenapa mancik pun orang? Ngapa mancik pun orang? Wala tajassasu, jangan hendak mancik ampun orang. Kalau masyarakat takwa itu nah hendak macam itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah menggibah sebagian akan sebahagian. Nah, jadi Al-Quran bermasyarakat, jadi pegawai negeri, jadi pejabat, semuaan diatur dalam Al-Quran supaya apa?
semuaan menjadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah la ilaha illallah wa natubu ila Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'at